Halo viewers, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Madam Lizzy's Channel. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini aku akan membawakan readingan khusus kalian yang berzodiak Aries untuk bulan Juni 2021. Ingin aku ingatkan kembali kepada kalian semua bahwa ini merupakan general reading, jadi bisa resonate dan juga bisa tidak. Kenapa seperti itu? Karena aku sudah menshufflekan semuanya ini untuk kalian, dan tentunya untuk energinya pun kolektif ya. Jadi ini bisa jadi ini energi kalian, bisa juga tidak sama sekali. So, bagi kalian yang merasa ini resonates, mohon untuk lebih bijak lagi untuk menyikapi semua readinganku. Dan untuk kalian yang merasa ini belum resonate sama sekali, silakan untuk menghubungi aku untuk melakukan private reading. Nomorku sudah aku terterakan di description box ya. Dan sebelum kita mulai, aku ingatkan juga kepada kalian yang belum melakukan subscribe, jangan lupa untuk subscribe dahulu ya. So anyways, see you all there. Hai Aries, apa kabar nih kalian semua? Untuk bulan Juni 2021, I'm kind of feeling excited hari ini. Nggak tahu kenapa, tapi while I'm shuffling your cards, ada sedikit pergejolakan dalam badan tubuhku ini. Jadi aku pengen lihat sebenarnya. Oh ya, sebelumnya aku juga ingin memperkenalkan dahulu bagi kalian yang mungkin baru saja tune in di channelku. Aku ingin kasih tahu juga bahwa di sini aku terdapat 4 PAL. PAL pertama untuk situasi dan kondisi keuangan kalian. PAL kedua itu untuk situasi dan kondisi karir kalian. Dan PAL ketiga ini untuk sikon dan kondisi para kalian yang couples. Dan untuk PAL yang keempat ini merupakan situasi dan kondisi kalian yang couples. Kayaknya tadi gue nggak sempet ngomong singles ya, mohon maaf. Jadi sorry, PAL ketiga ini sebenarnya buat singles ya. Aduh ya Allah, maaf. Yang keempat nih buat couples. Oke, cocok, marilah cus. Kita mulai di PAL ke satu dan PAL kedua. Oke, seperti yang gue bilang, gue tuh lagi bergejolak. Jadi tolonglah dimaklumi, oke. Sip. Gak apa-apa lah ya, sedikit-sedikit kalian untuk mengetahui bahwa diri saya seperti apa. Iya. So, di sini aku melihat ada The Emperor ya. Ada The Devil juga. Oke, aku akan buka PAL 1 dan PAL 2 karena biasanya keuangan sama karir itu kan selalu berkesinambungan ya. Jadi biar kita bisa melihat secara overall. Lelah. Oke. Aries. Di sini di PAL pertama kita ada King of Swords, ada Five of Cups, ada The Devil, ada The Emperor, ada Ten of Wands, dan juga untuk bottom of the deck ya kalian ada King of Wands. Lalu untuk di PAL kedua, untuk di kondisi karirnya kalian itu ada Four of Wands, ada The Hermit, ada Knight of Wands, ada Page of Cups, ada Five of Swords, dan bottom of the decknya memang Ten of Cups. Oke, di sini aku melihatnya seperti ini ya. Kalian itu Aries, memang kalian tuh tangguh sekali. Kebanyakan dari kalian memang tangguh sekali dan kalian tahu sekali apa yang kalian inginkan ya. Ini juga dari situasi dan kondisi keuangan kalian di bulan Juni ini, aku bisa melihat bahwa beberapa dari kalian ada yang mengalami sebuah perubahan dalam materi ya. Di sini bisa dibilang bahwa kalian itu di bulan Juni, beberapa dari kalian ada yang terpengaruh banget ya sama kemelekatan di sini. Ada juga yang boros banget di sini karena merasa kalian sudah mencapai banyak, atau mungkin bisa dibilang kalian lagi dalam posisi yang amat sangat tinggi di sini untuk keuangan. Akhirnya kalian lupa bahwa yang namanya terlalu over itu tidaklah bagus sebenarnya. Aku di sini ngeliatnya ada dua situasi ya, Aries.
Five of Cups ini ada yang lagi dalam kondisi benar-benar terpuruk. Dan adanya The Emperor sama Ten of Wands. Di sini ada beberapa dari kalian yang memang kondisinya lagi dalam tahap tertinggi di sini. Dan memang tapi semakin ekspektasi kalian itu semakin meninggi, tanggung jawab dan bebannya pun semakin meninggi pula. Di sini kalau yang saya lihat ya. Karena ada King of Wands di sini, kalian emang amat sangat tertata dengan rapi sih. Planningsnya kalian untuk ke depan itu seperti apa. Untuk masalah keuangan pun juga sama. Tapi di sini saya melihat ada beberapa dari kalian yang masih terpengaruh dengan kemelekatan sebenarnya di sini. Jadi aku hanya bisa berharap kalian untuk lebih bisa bijak lagi ya para Aries di luar sana. Jangan terlalu terbawa dengan emosional yang sesaat karena kalian ingin sukses. Akhirnya kalian akan melakukan apapun juga untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, terutama untuk penambahan keuangan di sini. Karena sebenarnya kalian secara basic bagus sekali gitu loh. Kalian tertata dengan rapi, kalian sudah memiliki perencanaan yang baik gitu ya. Ini King of Wands ini secara ekonomi itu sudah benar-benar bagus gitu loh di sini. Cuman hanya saja memang kalian masih agak suka terpengaruh gitu. Terpengaruh dengan situasi orang luar ya, yang akhirnya kalian terbawa secara negatif sih di sini, dan akhirnya kalian lupa bahwa di situ kalian sebenarnya sudah memiliki prinsip paling dasarnya kalian, dan kalian lupa dengan hal itu. Oke, untuk keuangan di sini, untuk karir ya, di sini mohon maaf. Di sini kita ada Four of Wands, di sini kita ada Hermit, Knight of Wands, ada Page of Cups, ada Five of Swords, sama Ten of Cups untuk bottom of the deck-nya. Jadi sebenarnya kalau untuk keuangan kalian lumayan cukup, untuk karir kalian cukup lumayan stabil di sini. Memang ada beberapa dari kalian yang akan memulai project baru. Adanya Page of Cups di sini, ada Knight of Wands. Mungkin dulunya kalian sempat merasa masih bingung sebenarnya kamu itu mau ke arah mana. Akhirnya kalian secara tidak langsung sebenarnya kalian kayak menepi gitu loh. Gimana sih orang kalau lagi dalam kondisi ingin menepi, ingin mencari jati dirinya kembali, karena mereka masih belum memahami sebenarnya tujuannya saya itu mau kemana ini karirnya. Apa sih yang sebenarnya saya minati, apa sih yang sebenarnya what is it that I'm passionate about. Jadi itu yang sebenarnya saya lihat beberapa dari kalian di bulan Juni ini. Memang masih ada beberapa juga yang masih ingin mencari tahu lebih dalam lagi apa sih peminatannya gitu loh. Karena kalian sebenarnya kalau dibilang sudah ready untuk menjalin karir ataupun proyek yang lebih tinggi lagi, ya sudah ada ini semuanya gitu loh. Ada Knight of Wands juga, sudah tertata dengan rapi nih perencanaannya. Tapi ingat ya, beberapa dari kalian juga ada nih yang dengan status apapun akan aku lakukan demi untuk mendapatkan status ataupun karir tersebut. Nah, ini nggak bagus. No wonder di sini ada kartu The Devil keluar, karena itu tadi yang saya bilang, kemelekatan itu tidak bagus seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui banget apa nih yang sebenarnya kalian inginkan tanpa harus melewati batas norma-norma manusiawi. Aku nggak tahu ya, cuma aku ngerasa ini sedemikian rupa gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh lumayan cukup cermat loh di sini. I mean kalau untuk karir sendiri, memang di sini dibilang akan banyak sekali peluang untuk kalian. Cuma memang beberapa dari kalian, memang kalian harus mengalahkan beberapa pihak. Mengalahkan tuh dalam artian kalian akan banyak kompetisi nanti ke depannya. You have to compete others, and ini akan lumayan cukup tough buat kalian. Tapi kalau yang saya lihat di bulan Juni, overall untuk karirnya kalian ini cemerlang, atau bisa dibilang cukup bahagia, cukup memberikan kebahagiaan untuk kehidupan kalian sendiri gitu. Cukup nyaman dan aman sebenarnya di sini ya. Karena Ten of Cups itu kan melambangkan sebuah kebahagiaan sebenarnya. Jadi everything is complete sebenarnya.
Cuman mungkin ada beberapa dari kalian yang masih merasa kayak ini belum sepenuhnya kamu mencapai titik karir yang sebenarnya kamu ingin capai, seperti itu. Hati-hati juga ya di dalam ruang lingkup pekerjaannya kalian, kemungkinan besar juga akan ada orang yang mungkin akan nge-backstab kalian juga di sini, so be careful. I can see there's an option like that, tapi untuk overall kalian diminta di sini untuk lebih berhati-hati lagi dalam melangkah, mengambil keputusan, baik juga untuk dalam hal kolaborasi. Jangan sampai ini membuat kalian rugi ya nanti ke depannya. Karena sayang sebenarnya kalian ini project maupun pekerjaan kalian itu sudah termasyur. Banyak orang yang melihat gitu ya, banyak yang orang appreciative gitu. There's a lot of people who appreciate your career here, but somehow downside the line gitu loh, kamu kayak kurang percaya sama diri kamu sendiri, kamu kurang percaya dan kurang yakin dengan capability kamu, dan pada akhirnya ada beberapa dari kalian yang melakukan ibarat kata shortcut to get what you want. Dan ada juga beberapa dari kalian yang agak ceroboh mengambil keputusan untuk berkolaborasi dengan beberapa pihak yang kurang menguntungkan. Kolaborasi ini dalam maksud saya itu adalah bekerja sama ya, lebih ke tahap seperti itu. Be careful ya untuk keuangannya. Di sini memang banyak sekali temptation, banyak sekali godaan-godaan untuk kalian mendapatkan uang banyak, tapi ternyata end up-nya kalian harus memikul beban itu sendiri. Be careful. Oke, moving on ya, untuk ke PAL 3 dan PAL 4 aku akan buka semuanya karena terkadang untuk PAL 3 dan PAL keempat ini they sometimes berkesinambungan juga sama dengan PAL 1 dan PAL 2. Let's see. Okay. PAL ketiga, Aries, untuk kalian yang masih singles ya di luar sana. Aku melihat di sini aku lihat ada Seven of Pentacles. Di sini ada Page of Swords, ada Three of Wands, ada Ace of Pentacles, ada Four of Cups, dan bottom of the decknya kalian adalah Nine of Wands. Untuk kalian para singles ya di luar sana, di sini aku melihatnya ada dua kemungkinan. Kalian itu nanti akan dipertemukan dengan dua pilihan, 2 atau 3 nih sebenarnya. Ya, karena aku melihat di sini ada Page of Swords, ada Three of Wands, ada Ace of Pentacles juga, sama ada Four of Cups. Kenapa aku bilang di sini ada 3 kemungkinan? Karena 3 kemungkinan pilihan. Dalam artian gini, mereka ini individunya amat sangat unik ya, berbeda-beda. Yang satunya itu berasal dari ruang lingkup yang edukatif, dalam artian Page of Swords ini kan tipikalnya tuh amat sangat bermain dengan logika ya, lebih dengan logikanya, dan memang orang ini terpelajar sekali ya, dan akan amat sangat menata banget untuk perkataan dan ucapannya. Namun memang karena saking berpikiran penuh dengan logika, terkadang hatinya pun dia tidak digunakan. Jadi mungkin di sini kemungkinan besar mungkin salah satu dari kalian Aries akan bertemu dengan orang tipe-tipe yang seperti ini. Lalu ada juga di sini di mana kita akan bertemu, kemungkinan akan bertemu dengan sosok seseorang yang memang benar-benar memiliki penuh dengan cinta di sini. Orang ini benar-benar bisa akan memberikan kalian sebuah kenyamanan yang pasti sebenarnya. Namun memang ini masih awal permulaan sekali ya. Jadi kalau aku boleh sarankan, it's better, lebih baik kalian memang mengenal dulu. Mengenal mereka lebih dalam dahulu ya. Karena di sini kamu juga kayaknya masih bingung sebenarnya, masih 50-50 antara kamu mau ikut dengan
kata hati kamu untuk memulai relationship, atau sebenarnya kamu lebih menginginkan untuk lebih fokus ke karir kamu? Karena di sini ada Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles di sini merupakan sebenarnya sih dia lebih memicu ke perihal pekerjaan sebenarnya. Your obsession, cita-cita kamu di sini. Yang aku lihat di sini memang kamu masih sebenarnya gimana ya? Ada Four of Cups sama ada Seven of Pentacles di sini lumayan cukup membingungkan buat aku, karena kalian dibilang kalau I am ready gitu loh. Kalian tuh bilang, iya saya itu benar-benar saya tuh siap gitu untuk menjalankan ini, tapi di satu sisi saya tuh masih mikirin proyek saya masih mikirin pekerjaan saya. Jadi sebenarnya itu kalian masih 50-50 gitu loh. Dan kalian pun lumayan cukup defensif di sini karena ada Nine of Wands. Dalam artian kalian memang sebenarnya masih belum bisa mengarah ke situ sih. Tapi kalau dibilang banyak orang yang berdatangan dengan kalian dan kemungkinan besar di bulan Juni ini akan datang kepada kalian, yes, ada bang, ada sekali. Yang satunya kaku, yang satunya lagi free spirited banget orangnya. Kalau secara dari segi spiritualisme, kayaknya yang Ace of Pentacles nih yang lebih kena daripada yang Page of Swords. Sorry to say. Karena gimana saya bilang seperti ini, dia lebih bisa megang kamu sebenarnya, si Ace of Pentacles ini. Sedangkan kalau Three of Wands di sini sebenarnya ini memang keinginan kamu. Kamu udah berkeinginan sekali untuk mencari jodoh kamu ataupun pasangan kamu yang berikutnya. Kamu udah gitu, tapi entah gimana kamu didatangkan dua pilihan ini, kamu jadi bingung akhirnya. Ada nih si Four of Cups, kamu jadi bingung kamu pilih yang mana. Karena dua-duanya menurut kamu itu baik, dua-duanya menurut kamu itu memang satu sama lain memiliki karakter yang berbeda, tapi di salah satunya itu memang terdapat sesuatu yang memang kamu cari selama ini dari kedua orang tersebut. Jadi agak sedikit unik ya kalau buat aku di sini. Cuman memang kalau dalam diri kamu, dalam inner voice kamu masih belum bisa menerima. Dan memang belum saatnya kamu untuk menjalankan hal yang serius sama salah satu mereka. Karena kamu sendiri masih bingung, kamu masih lebih mikirin kerjaan kamu sih sebenarnya kalau saya lihat di sini ya. Ini energi yang saya tarik dari Aries. Seperti yang saya bilang ya, tidak semuanya resonate, tapi memang di sini karena universal energinya, jadi segala macam energi bisa tumpang tindih di sini. Oke, kita move on ya untuk yang couples di sini. Kita ada King of Cups, kita ada Five of Pentacles, kita ada Five of Wands juga. Wow. Kita ada Nine of Cups, Eight of Cups, sama Ten of Swords. Beberapa dari kalian nih ya, para Aries, ada yang kayaknya mengalami kekecewaan batin yang luar biasa dalamnya di sini. Bahkan dari kalian sudah punya kemantapan hati untuk meninggalkan hubungan ini for good. Karena kalian merasa hubungan yang sekarang ini tidaklah kondusif, bahkan mungkin banyak sekali ikut campur tangan dari orang luar. Bisa jadi ini dari external relationship-nya kamu atau dari ruang lingkupnya partner kamu, seperti itu. Karena di sini kalau yang saya lihat memang either kamu atau partner kamu ini sebenarnya penuh dengan kasih sayang ya. Kalian memberikan begitu banyak waktu, kalian begitu banyak memberikan dedikasi untuk satu sama lain, tapi nyatanya it's still not enough di mata partnernya kalian kalau yang saya lihat di sini. Makanya adanya kekecewaan Ten of Swords ini di bottom of the deck kalian di bulan Juni ini. Ada beberapa dari kalian yang kalian akhirnya merasa udah enough is enough. Kalian akhirnya menyendiri dan pada akhirnya kalian pun akan meninggalkan this relationship for good. Memang akan ada yang meninggal. Belum ke tahap perceraian, tapi bisa dibilang memang udah tidak ada koneksi satu sama lain gitu ya. Bahkan ada beberapa dari kalian yang udah ngeblokir gitu. Kalau dibilang
apakah akan ada perceraian di sini belum terlihat, tapi yang namanya untuk ngedistance satu sama lain ya sudah. Bahkan dari kalian mungkin tidak ada yang ngegubris, ada beberapa kalian yang mungkin tidak menggubris kembali partnernya karena saking udah terlalu emosional, terlalu nggak bisa kayak apa ya, segala sesuatu hal sudah kalian upayakan gitu ya untuk bisa membuat hubungan kalian ini kembali bersatu, tapi it seems memang tidak mungkin karena memang sudah ada banyak campur tangan dari orang luar ya, baik itu dari seginya kalian maupun dari pihaknya si partner. Jadi memang ya mohon maaf sekali ya untuk kalian para Aries yang mungkin di bulan Juni ini masih harus mengalami segitu banyak dan dalamnya kekecewaan batin. Tapi ya aku berharap banget ya untuk kalian para Aries di luar sana, baik yang singles maupun yang couples, kalian akan segera diberikan solusi yang terbaik, serta kalian supaya bisa mendapatkan sebuah pencerahan agar kalian bisa memutuskan keputusan yang baik. I'm just hoping for the best for you Aries, terutama untuk bidang karirnya kalian, karena ini yang akan menentukan keuangan kalian nanti ke depannya. Saran saya jangan terlalu cepat untuk percaya sama orang, dan saran saya kalau kalian ingin berkolaborasi, lihat-lihat dulu worth it apa enggak, seiramakah, seenergikah dengan kalian, karena itu yang nanti akan menentukan keuangan. Seperti itu. Aku akan move on ya untuk oracle cards-nya kalian di sini. Ada 3 kartu yang sudah saya siapkan untuk kalian. Hibernation and regeneration, hibernasi dan regenerasi, pembaruan maksudnya. Affirmation for growth, okay. Dan plant the seeds, alright. Satu sama lain ya, amat sangat banget. Oke, seperti yang aku pernah jelaskan tadi, di sini memang kalian dibutuhkan suatu waktu sendiri untuk bisa bukan semedi ya, tapi lebih kayak untuk berdiam diri, mencari jati diri kalian, benar-benar cari nih di dalam diri kalian gitu ya, kayak mencari sebuah keheningan dalam diri supaya kalian lebih tahu, supaya kalian lebih paham lagi ke depannya kalian sebenarnya mau ke arah seperti apa untuk ke depannya. Memang kalian memang sudah memiliki banyak perencanaan sekali di sini saya lihat gitu ya. Tapi ada satu titik di mana hati kalian itu masih kosong. Masih merasa saya belum mendapatkan apa yang saya cari selama ini. Jadi inilah karena mungkin itu ya kalian jadi merasa bingung. Kalian masih nggak tahu masih harus mengarah kemana. Bahkan untuk urusan feelings pun, untuk hati pun kalian itu masih bingung. Kalian masih belum tahu apa yang sebenarnya kalian inginkan, apa yang sebenarnya kalian ingin cari dari life purpose-nya kalian ini sendiri. It's so many things going on in here Aries, kalau aku boleh kasih tahu ya. Banyak sekali keinginan kalian, banyak sekali yang ingin kalian cari, yang ingin kalian raih, tapi you just don't know how to start. Dan kalian pun tuh merasa okay, mungkin aku kalau dengan cara ini bisa lebih cepat. Jangan kayak gitu. There's no such thing as instant. Ya okay, mungkin kalau secara ini, kalau yang aku tangkep ya, beberapa dari kalian memang spiritualnya memang lumayan agak kencang di sini, tapi bukan berarti it means you use your power to do those kind of things di luar ranah morality. So kalau kalian memang lagi ingin menuju ke sesuatu hal yang lebih baik, ya caranya pun juga harus dilakukan dengan cara yang baik pula untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Karena di sini kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena di sini ada affirmation for growth, afirmasi untuk sebuah growth itu pendewasaan ya, afirmasi itu pendewasaan, afirmasi untuk ya growth itu tuh kayak sebuah pendewasaan sih sebenarnya, lebih ke tahap situ.
Lalu di sini ada plant the seed, sih seperti yang saya bilang. Ini hukum tabur tuai di sini. Jadi apapun yang sekarang ini kamu sedang tanamkan, nantinya kamu akan tuai. Makanya di sini juga ada affirmation for growth. Intinya di sini afirmasi untuk perkembangan diri kamu, baik itu secara spiritual maupun secara jiwa dan mental. It all stated in one, gitu. Hibernation and regeneration. Yes, makanya kan dibilang carilah jati dari apa ya? Kita itu terkadang butuh keheningan untuk apa, kita kadang memang butuh untuk menyendiri, untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang diri kita sendiri. Kamu membutuhkan semua ini karena kamu yang memang harus meregenerasi dalam diri kamu. Ini lebih ke batin sih sebenarnya kalau saya feel di sini ya. Oke. Cukup lumayan interesting untuk kalian Aries karena vibrasinya di sini lumayan kenceng. Asli ini adalah satu-satunya zodiak yang aku tangkap energi lumayan besar sekali di sini. In meaning besar itu benar-benar besar di sini yang aku tangkap. Cuma memang kalian di sini secara keseluruhan kalian masih bingung. Dari segi keuangan pun kamu masih dalam tahap kalian udah merencanakan tapi masih belum tahu nih post-postnya mau dikemanain. Karir pun juga sama, kalian adanya The Hermit ya. Ini kalau yang saya lihat kalian memang masih mencari tahu, masih ingin tahu ini life purpose-nya saya tuh mau kemana ya, kayak gitu. Meskipun memang di sini kalau yang saya lihat pekerjaan kalian lumayan bagus di sini. Ada Knight of Wands, ada Page of Cups, semuanya berjalan semuanya. Tapi sayang, ini ada Five of Swords di sini. Antara kamunya yang terlalu tergesa-gesa dan mencari hal yang instan di sini, atau di dalamnya itu ada situasi di mana kamu harus berwaspada karena ada orang yang tidak jujur kepada kamu. Bisa dibilang mungkin yang ini bisa nge-backstab kamu atau manfaatin kamu, bisa jadi. Karena gini, aku ngelihatnya karena adanya Ten of Cups di sini. Jadi aku merasa kayak kamu tuh mungkin terlalu terbawa sama rasa kenyamananmu sendiri. Akhirnya kamu jadinya lalai, kamu jadi lengah di sini. So be careful ya. Yang namanya kenyamanan itu tidaklah segala akan selalu nyaman ke depannya. Karena kalian juga harus mengingat bahwa yang namanya kenyamanan ini artinya kalian harus lebih cermat lagi, harus lebih hati-hati justru. Karena kalian lagi dalam posisi top of the top banget sih sebenarnya. Beberapa dari kalian ini yang kalau aku tarik ya. So anyways Aries, cukup untuk readingan kalian di hari ini, khususnya untuk di bulan Juni. I am hoping that you all will have a great strength, tentunya semangat yang lebih dalam lagi, dan tentunya aku berharap Aries nanti di bulan Juli akan lebih baik lagi ya untuk seluruh situasi dan kondisinya. So thank you so much for today. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk hit the button channel supaya kalian selalu mendapatkan video terbaru dari aku. So I'll be seeing you guys in the next month. Bye!